Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Vina Arfa Citra Febriani dari kelas 6A FKIP Matematika UIR. Baiklah, pada part kali ini dalam mata kuliah analisis kompleks, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu dengan judul fungsi analitik dan harmonik. Fungsi analitik, definisinya yaitu suatu fungsi W sama dengan Fz dikatakan analitik di titik Z sama dengan Z0, suatu domain D jika Fz terdefinisi dan dapat diturunkan pada setiap titik dari D. Fungsi Fz analitik pada titik Z sama dengan Z0 di D apabila Fz analitik di dalam lingkungan dari Z0. Jadi, keanalitikan Fz di Z0 berarti bahwa Fz mempunyai turunan pada setiap titik di dalam suatu lingkungan dari Z0. Untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks W sama dengan Fz, sama dengan U, X, Y ditambah IV, X, Y digunakan persamaan Cauchy-Riemann. Definisi yang kedua dari fungsi analitik itu yaitu fungsi W sama dengan Fz dikatakan analitik di titik Z0 jika F aksen Z0 ada di Z0 dan ada pada suatu lingkungan Z0. Sebaliknya, jika F aksen Z0 ada, belum tentu F analitik di Z0. Contoh, fungsi Fz sama dengan nilai mutlak Z kuadrat, tidak analitik di setiap titik Z pada bidang Z. Teorema 1 dari fungsi analitik yaitu, misalkan Fz sama dengan U, X, Y ditambah I, Vx, Y, F analitik dalam domain D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu persamaannya Ux sama dengan Fy dan Uy sama dengan negatif Vx, atau do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan negatif do V per do X. Misalkan F, X, Y dan U, X, Y ditambah I, V, X, Y analitik, maka do F per do Y sama dengan I do F per do X. Berakibat, do U per do Y ditambah do V per do Y, I sama dengan I dikali do U per do X ditambah do V per do X I, sama dengan negatif do V per do X ditambah I do U per do X. Jadi diperoleh do U per do Y sama dengan negatif do V per do X, dan do V per do Y sama dengan do U per do X. Atau persamaan itu biasa kita kenal dengan persamaan Cauchy-Riemann. Syarat persamaan Cauchy-Riemann, syarat yang diperlukan agar fungsi F terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah I, Y0 adalah syarat persamaan Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif-derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari F. Teorema kedua, jika Fz sama dengan Ux, Y ditambah I, Px, Y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah I, Y0, maka Ux, Y dan Vx, Y mempunyai turunan parsial pertama di X0, Y0, dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan negatif do V per do X. Derivatif F di Z0 dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan Ux, X0, Y0 ditambah I, Vx, X0, Y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann atau CR tidak dipenuhi di X0, Y0, maka Fz sama dengan Uxy ditambah I, Fx, Y tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 tambah I, Y0. Kemudian teorema ketiga, misalkan Fz sama dengan Ux, Y ditambah I, Vx, Y terdefinisi dan kontinu di suatu lingkungan dari Z sama dengan X ditambah Y dan mempunyai turunan di Z, maka Ux, Vy, Uy, Vx ada dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, di mana Ux sama dengan Vy, Uy sama dengan negatif Vx. Teorema keempat, jika dua fungsi kontinu yang bernilai real Ux, Y dan Vx, Y mempunyai turunan parsial pertamanya kontinu
dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dalam domain D, maka fungsi kompleks fz sama dengan ux, y ditambah i vx, y analitik di D. Kemudian kita masuk ke contoh soal agar lebih paham, yaitu buktikan fungsi-fungsi di bawah ini analitik. Yang A, fz sama dengan z pangkat 4. Yang B, fz sama dengan e pangkat x cos y ditambah i sin y. Yang C, fz sama dengan 1 ditambah i dikali z kuadrat. Penyelesaiannya, untuk yang A, z pangkat 4 sama dengan x ditambah y pangkat 4 sama dengan x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah y pangkat 4 ditambah i dikali 4x pangkat 3y dikurang 4x y pangkat 3. Bagian u-nya kita ambil x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah y pangkat 4. Untuk v-nya kita ambil bagian i, sehingga menjadi 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3y dikurang xy pangkat 3. Maka do u per do x-nya menjadi 4x pangkat 3 dikurang 12xy kuadrat. Kemudian do u per do y-nya sama dengan negatif 12x kuadrat y ditambah 4y pangkat 3. Itu kita peroleh dari turunan nilai u dan nilai v-nya. Kemudian do v per do y sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 12x y pangkat 2. Do u per do y sama dengan 12x pangkat 2y dikurang 4y pangkat 3. Itu juga kita peroleh dari nilai u dan v, di mana masing-masing turunan u terhadap x, kemudian turunan u terhadap y, turunan v terhadap y, turunan u terhadap y. Ternyata do u per do x sama dengan do v per do y, dan do u per do y sama dengan negatif do v per do x. Jadi fz sama dengan z pangkat 4, atau merupakan fungsi analitik. Yang B, fz sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y. U-nya yaitu e pangkat x cos y, v-nya e pangkat x sin y. Maka do u per do x-nya sama dengan e pangkat x cos y. Dan do u per do y-nya sama dengan negatif e pangkat x sin y. Maka do v per do y sama dengan e pangkat x cos y, do v per do x sama dengan e pangkat x sin y. Karena do u per do x sama dengan do v per do y, dan do u per do y sama dengan negatif do v per do x, jadi fz sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y merupakan fungsi analitik. Untuk yang C, fz sama dengan 1 ditambah i z kuadrat dikali z kuadrat. Maka 1 ditambah i dikali z kuadrat sama dengan 1 ditambah i dikali x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 1 kali 2 xy sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 1 ditambah i 2xy ditambah i x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang 2xy. Maka nilai u-nya sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang 2xy. V sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 2xy. Du per dx sama dengan 2x dikurang 2y. Du per dy sama dengan negatif 2y dikurang 2x. Sama dengan negatif, kita buat nilai negatif di luar kurung menjadi negatif dikali 2x ditambah 2y. dv per dy sama dengan negatif 2y ditambah 2x, atau sama dengan 2x dikurang 2y. dv per dx sama dengan 2x ditambah 2y. Karena du per dx sama dengan dv per dy, dan du per dy sama dengan negatif dv per dx, jadi fz sama dengan 1 ditambah i dikali z kuadrat. Itu merupakan fungsi analitik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat perlu dan cukup untuk f analitik adalah sebagai berikut. Syarat perlunya, fz sama dengan uxy ditambah i vxy, z0 sama dengan x0 ditambah y0. F aksen z ada, maka ada di x0, y0. Mana du per dx, du per dy, dv per dy, dv per dx. Berlaku persamaan Cauchy-Riemann, yaitu du per dx sama dengan dv per dy sama dengan do u per do y sama dengan do v per do x. Dan f aksen z0 sama dengan ux
dikali X0, Y0 ditambah I fx yaitu X0, Y0. Syarat cukupnya dari fungsi analitik ini yaitu Ux, Y, Vx, Y, Ux, X, Y, Vx, X, Y, Uy, X, Y, Vy, X, Y kontinu pada sekitar Z0 sama dengan X0 ditambah IY0 ditambah di X0, Y0 dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka F aksen Z0 ada. Sifat-sifat fungsi analitik itu sendiri, misalnya F dan G analitik pada D, maka yang pertama F kurang lebih G, F lebih kurang G merupakan fungsi analitik. Yang kedua, F kali G merupakan fungsi analitik. Yang ketiga, F per G merupakan fungsi analitik dengan G tidak sama dengan 0. Yang keempat, H sama dengan G bundaran F merupakan fungsi analitik. Yang kelima, berlaku aturan L'Hospital yaitu limit F Z per GZ sama dengan F aksen Z per G aksen Z, di mana Z mendekati Z0 dengan GZ tidak sama dengan 0. G aksen Z juga tidak sama dengan 0. Baiklah, pembahasan kedua kita masuk kepada fungsi harmonik. Fungsi harmonik yaitu misalkan Fz sama dengan Ux, Y ditambah I Px, Y analitik pada D, maka U dan V mempunyai turunan parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi dalam D berlaku persamaan Cauchy-Riemann, Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Vx. Karena turunan parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku Vxy sama dengan Vyx. Jika dalam Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Vx, derivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka setiap X, Y elemen D berlaku Uxx ditambah Uyy sama dengan 0, Vxx sama dengan Vyy sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan Laplace dalam dua dimensi. Itu persamaannya do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana Fz sama dengan Uxy ditambah Ivxy analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan Ux, Y ditambah Ivx, Y analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Contohnya, diberikan Ux, Y harmonik pada D dan tentukan fungsi V yang harmonik konjugat dengan U sama dengan 4xy pangkat 3 dikurang 12x pangkat 3y, di mana x, y elemen Z. Penyelesaiannya, misal konjugatnya adalah Vx, Y. Jadi, Fz sama dengan Ux, Y ditambah I Vx, Y analitik pada Z sedemikian sehingga berlaku persamaan Cauchy-Riemann yaitu Ux sama dengan Fy dan Uy sama dengan negatif Fx, di mana Ux sama dengan 4y pangkat 3 dikurang 12x kuadrat y, Uy sama dengan 12xy kuadrat dikurang 4x pangkat 3y, 4x pangkat 3, maka Fy sama dengan 4y pangkat 3 dikurang 12x kuadrat y, dan Vx-nya sama dengan y pangkat 4 dikurang 6x kuadrat y kuadrat ditambah gx. Karena Vx sama dengan negatif Uy, maka negatif 12xy kuadrat ditambah g aksen x sama dengan negatif 12xy kuadrat ditambah 4x pangkat 3, sehingga g aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Diperoleh gx sama dengan x pangkat 4 ditambah c. Jadi, V sama dengan y pangkat 4 dikurang 6x kuadrat y dikali y kuadrat ditambah x pangkat 4 ditambah c. Oke, baiklah, sekian penjelasan saya pada part kali ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe, like, comment, and share, dan dapatkan notifikasi pada part-part selanjutnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.